Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang perkembangan Sitwa Kamtibmas. Yang pertama terkait dengan situasi Kamtibmas, analisa data kejahatan minggu ke-20 dibandingkan dengan minggu ke-21. Disimpulkan bahwa jumlah kriminalitas pada minggu ke-21 turun sebanyak 1.010 kasus atau sebesar 27,03% dengan perincian 3.736 kasus pada minggu ke-20 dan 2.726 kasus pada minggu ke-21. Kejahatan jalan seperti curas dan curanmor mengalami penurunan yang signifikan pada minggu ke-21, diikuti dengan penurunan jumlah kejahatan terhadap penyalahgunaan narkoba, pelecehan seksual, dan kasus penggelapan. Yang kedua, tentang perkembangan penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ABK WNI di kapal Longsing 629. Pasca penyidik Ditpidum Bareskrim menangkap 3 tersangka pada tanggal 16 Mei 2020 lalu, sampai dengan saat ini belum ada penetapan tersangka baru oleh penyidik terhadap penanganan kasus TPPO tersebut. Penyidik masih melengkapi berkas perkara dan terus melakukan pendalaman terhadap para saksi-saksi. Yang ketiga, terkait dengan pemanggilan yang kedua saudara HA dalam kasus SD. Penyidik tidak melayangkan panggilan kedua terhadap saudara HA dan pengacara HA telah berkomunikasi dengan penyidik untuk menghadirkan HA dalam pemeriksaan sebagai saksi pada hari ini, Rabu tanggal 27 Mei 2020. Selanjutnya penyidik akan memeriksa saksi ahli dan melakukan gelar perkara. Kemudian informasi yang keempat yang kami sampaikan terkait dengan pengamanan arus balik lebaran. Kapolri telah memperpanjang operasi ketupat selama 7 hari sampai dengan tanggal 7 Juni 2020. Polri dibantu TNI, petugas Dishub dan aparat lainnya telah menyiapkan pos pemeriksaan secara berlapis yang bagi warga yang masuk serta keluar Jakarta. Mereka yang masuk dan keluar Jakarta harus memiliki SIKM atau surat izin keluar masuk DKI Jakarta sebagaimana diatur Pergub DKI nomor 47 tahun 2020. Mereka yang akan masuk dan keluar Jakarta tanpa membawa SKIM akan diperintahkan memutar balik. Jika dalam satu mobil dengan penumpang lebih dari 1 orang dan yang membawa SKIM hanya 1 orang, maka pilihannya adalah si pembawa SKIM boleh turun. Tapi yang lainnya tetap harus putar balik atau semuanya putar balik. Jika ada yang tetap memaksa masuk Jakarta tanpa SKIM, mereka harus menjalani karantina selama 14 hari di tempat yang sudah ditetapkan oleh gugus tugas COVID-19 DKI Jakarta. Yang berikut terkait dengan perkembangan penanganan Bribka HI yang
dianggap arogan saat ditegur tanpa menggunakan masker di Kota Bandung. Kapolda Jawa Barat telah mengambil tindakan yang tegas dengan memberikan sanksi kepada oknum anggota Polri tersebut dengan mutasi bersifat demosi pada 25 Mei 2020 dari Polrestabes Bandung menjadi anggota Yanma Polda Jawa Barat. Yang berikut terkait dengan pengamanan Polri untuk mengantisipasi keadaan normal baru atau new normal. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden pada saat mengunjungi Mall Kota Bekasi kemarin Selasa 26 Mei 2020 untuk memastikan kesiapan pelaksanaan menuju new normal, Presiden memerintahkan TNI dan Polri ada di setiap keramaian untuk lebih mendisiplinkan masyarakatnya mengikuti protokol kesehatan sehingga masyarakat tetap produktif namun aman dari COVID-19. Polri selalu mendukung kebijakan pemerintah untuk mempersiapkan new normal dan Kapolri telah memerintahkan anggota Polri sesuai dengan tupoksinya melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat di sejumlah fasilitas umum bukan untuk penegakan hukum namun lebih mengedepankan edukasi masyarakat agar disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan karena ketaatan dan kedisiplinan masyarakat adalah kunci keberhasilan new normal ini. Polri bersama TNI telah menyiagakan personilnya sebanyak 340.000 personil untuk mengamankan pelaksanaan new normal yang akan mulai diterapkan di 4 provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat dan Gorontalo dan 25 kabupaten. Mereka akan ditugaskan untuk mengawasi dan mendorong masyarakat untuk disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan di 1.800 objek yang umumnya merupakan pusat keramaian seperti pasar, mal, hingga tempat wisata. Cara bertindak atau CB di lapangan akan disinergikan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan nomor 328 tanggal 20 Mei 2020 tentang panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja, perkantoran dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi. Kami menghimbau agar masyarakat untuk patuh dan disiplin dengan kesadaran sendiri. Polri akan mengedepankan upaya-upaya persuasif agar masyarakat mematuhi semua ketentuan dan protokol kesehatan. Namun jika masih ada yang tidak patuh, Polri akan melakukan tindakan tegas sesuai dengan ketentuan. Yang berikut adalah hasil operasi ketupat hingga saat ini. Berdasarkan analisa operasi ketupat sampai H+2 diperoleh informasi jumlah penindakan pelanggaran lalu lintas sebanyak 9.541 kasus atau turun bila dibandingkan dengan penindakan pada periode yang sama pada tahun lalu. Kemudian jumlah laka lantas sebanyak 52 kasus atau naik 100% dari periode yang sama tahun lalu. Sebanyak 87.636 kendaraan telah diputarbalikkan pada saat melakukan penyekatan di berbagai pos operasi ketupat. Petugas telah melakukan penindakan dengan mengamankan 710 kendaraan yang melanggar larangan mudik berupa 600
98 travel gelap, 8 angkutan barang, dan 4 bus. Berikut kami sampaikan perkembangan napi asimilasi yang melakukan kejahatan kembali hingga saat ini. Sampai dengan saat ini tercatat 140 napi asimilasi yang kembali melakukan kejahatan, umumnya didominasi kasus curat-curas curanmor, penganiayaan, perkosaan, serta kasus-kasus perjudian, pembunuhan, dan penggelapan. Berikutnya adalah terkait dengan informasi tindakan oknum anggota Polri terhadap driver ojek online yang dilakukan oleh salah satu oknum di Kota Bogor. Kami jelaskan bahwa peristiwa ini terjadi karena kedua pihak yang kemudian baik pelapor maupun terlapor dalam peristiwa ini sudah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah untuk mufakat atau restoratif justice. Kasat Reskrim Polres Bogor menegaskan akan menghentikan penyelidikan terkait perkara tersebut karena para pihak melakukan musyawarah mufakat dan adanya permohonan pencabutan laporan oleh pelapor. Terima kasih. Press conference hari ini yang dapat saya sampaikan kepada rekan-rekan media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Santi Santi Namo Buddhaya.